Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Cerita ini adalah lanjutan dari tidur di kampung jin tanpa sadar. Tapi, kejadian mengerikan justru baru dimulai setelah aku bangun dari tidur. Simak sampai akhir, karena kamu mungkin tidak akan percaya bahwa dunia jin itu ada, dan mereka sedang mempermainkan manusia. Namaku Bagas. Kalau kalian sudah menonton cerita sebelumnya, kalian pasti tahu bagaimana aku tersesat di kampung aneh yang sunyi, lalu tertidur begitu saja tanpa sadar di dalam salah satu rumah tuanya. Aku pikir semuanya hanya mimpi. Sampai aku bangun, tapi saat mataku terbuka perlahan pagi itu, aku langsung merasa ada yang tidak beres. Udara dingin, sangat dingin, tapi bukan dingin biasa. Ini seperti masuk ke dalam lemari es. Nafasku keluar asap tipis. Padahal matahari sudah terbit. Aku duduk dan melihat sekeliling kampung itu. Masih sama bentuknya, tapi warnanya lebih pucat. Langitnya tidak biru cerah seperti biasanya, malah seperti langit mendung, tapi berwarna abu kemerahan. Aku keluar dari rumah. Sepi, tidak ada suara ayam, motor, atau orang menyapu halaman seperti biasanya di kampung. Tapi anehnya, orang-orang mulai keluar dari rumah. Aku lega. Aku pikir mungkin semua cuma efek kelelahan, tapi rasa lega itu langsung lenyap saat aku lihat wajah mereka. Mereka semua tidak punya bola mata. Matanya hitam, polos, bundar penuh, seperti mata ikan mati, dan yang membuatku makin merinding. Semua wajah tersenyum, tapi tanpa ekspresi, senyum dingin, tak berkedip. Seperti mereka sudah menungguku bangun. "Ayo, salat subuh dulu," kata seorang lelaki tua sambil tersenyum. Aku mengangguk, ragu, tapi aku ikut saja, karena aku takut kalau menolak. Kami masuk ke sebuah masjid kecil. Bentuknya masih sama seperti masjid kampung biasa, tapi tidak ada suara azan, tidak ada suara kipas, tidak ada orang yang bicara. Kami berdiri untuk salat berjamaah, dan di saat imam mulai takbir, semua orang melayang. Mereka tetap berdiri dalam posisi syalat, tapi tubuh mereka terangkat satu jengkal dari tanah. Aku hampir berteriak. Aku ingin kabur, tapi kakiku berat, seolah menempel di lantai. Suara imam menggema seperti suara dari sumur tua. Aku paksa diri untuk ikut gerakan sholat. Walau seluruh tubuhku gemetar, saat rukuk, mereka tidak membungkuk. Mereka justru melengkungkan badan ke arah belakang seperti patah tulang. Aku tidak kuat. Aku sujud seadanya, lalu pura-pura pingsan. Saat salat selesai, aku dengar langkah kaki mendekat. "Kau bangun terlalu cepat." Suara itu berat dan dalam. Aku intip, wajahnya seperti manusia, tapi lidahnya panjang sekali, menjulur sampai ke dada. Aku pura-pura tidak sadar. Lalu dia bilang, "Tidak apa-apa, kau akan terbiasa. Kau sudah jadi bagian dari kami sekarang." Aku lari malam itu juga. Kampung itu seperti labirin. Setiap belokan, rumah yang sama, jalan yang sama. Aku terus kembali ke tempat yang sama. Aku panik. Aku coba teriak minta tolong, tapi suaraku tidak keluar. Lalu aku lihat seorang anak kecil duduk di pinggir jalan. Dia tidak punya bayangan. "Aku bisa bantu kamu pulang," katanya pelan. "Tapi kamu harus janji, jangan pernah cerita apapun tentang kampung ini. Kalau kamu melanggar." Dia menatapku dengan mata hitamnya. "Kamu akan kembali, tapi tidak sebagai manusia." Aku mengangguk cepat. Aku tidak peduli apapun, asal bisa keluar dari tempat ini. Anak kecil itu menyentuh dahiku, lalu semua menjadi gelap. Aku bangun di rumah kontrakanku. Jam menunjukkan pukul 11 pagi. Tubuhku lemas, seperti habis begadang 3 hari. Aku keluar rumah, jalanan ramai, motor, tukang sayur, anak-anak sekolah, semua terlihat normal. Tapi ada satu hal yang aneh. Waktu aku berkaca, bayanganku terlambat mengikuti gerakanku, dan yang membuatku gemetar. Malam itu, saat aku tidur, aku melihat kampung itu lagi. Dalam mimpiku, tapi kali ini, aku berdiri di masjid itu, bersama semua makhluk bermata hitam, dan suara anak kecil itu terdengar di telingaku. "Kamu melanggar janji, Bagas. Sekarang giliran kami datang ke duniamu." Apakah Bagas benar-benar sudah kembali ke dunia nyata? Ataukah dia hanya diberi waktu sebelum dijemput lagi? Kalau kalian mengalami mimpi aneh di sebuah kampung yang terlalu sepi, terlalu rapi, dan terlalu tenang, jangan tidur di sana, karena bisa jadi itu bukan dunia manusia.